materinya banyak, saya hanya di bagian 1, subbab 81 untuk bab 8, yaitu pembangkit tenaga uap. Ya, sebetulnya di sini ini adalah merupakan gabungan dari beberapa unit peralatan ya, yang sebetulnya sudah dibahas sebelumnya ya, di chapter-chapter sebelumnya sudah ada. Misalkan di sini ada siklus yang kembali, siklus dari beberapa proses yang kembali ke asalnya ya. Itu juga sudah pernah ya. Kemudian ada masalah turbin, pompa, itu juga sudah pernah di chapter 7 ya. Kemudian ada heat engine dulu ya, chapter 5 yang memberikan efisiensi dari suatu siklus Carnot dan sebagainya. Nah, di sini untuk power plant ini unit-unit yang ada itu adalah utamanya adalah boiler. Boiler ini pembangkit uap, ya. Jadi yang menghasilkan uap. Uap baik jenuh maupun uap lewat jenuh. Nah, untuk itu berarti ada membutuhkan pemanas dari luar, ya. Itu besarnya QH. Ya, jadi air supaya jadi uap perlu pemanasan. Di sini tentunya sistem yang dipakai sebagai referensi di sini adalah sistem fluida yang mengalir. Ya. Jadi kalau ada panas masuk dalam satu unit, itu adalah tandanya positif. Ya. IH itu positif. Kemudian alat yang kedua turbin, saya kira saudara sudah mengenal. Ini yang proses ekspansi adiabatis, ya, proses ekspansi adiabatis yang menghasilkan kerja. Tentunya masukan itu tidak semuanya menghasilkan kerja, tapi ada yang sebagian yang terbuang di turbin ya. Nanti kita ulangi lagi itu. Kemudian ada unit kondensor, keluaran dari turbin dilewatkan kondensor untuk didinginkan menjadi cairan kembali. Ya. Sehingga di sini karena pendinginan ada panas yang dibuang atau dilepas ke bahan pendingin. Nah, itu QC. Tentunya temperatur di boiler sama di kondensor lebih besar di boiler. Sehingga QH itu hot ya, panas. Kalau cool QC. Oke. Kemudian dari kondensor dipompa kembali ke boiler. Nah, di pompa ini tentunya merupakan kompresi ya, tekanannya lebih besar dari yang masuk. Sehingga di sini perlu kerja juga. Kalau di sini perlu berarti positif. Kalau yang turbin tadi karena menghasilkan itu negatif. Nah, tentunya kerja neto yang dipakai nantinya yaitu selisih antara kerja di turbin dan kerja di pompa. Ya, jadi kalau saya baca di sini, saudara sambil lihat gambar skema ini. Jadi steam yang dihasilkan dalam boiler, ya berarti dua sudah dihasilkan, keluar dari boiler diekspansikan di dalam turbin adiabatik untuk menghasilkan kerja WS. Aliran discharge atau keluaran ini berasal dari turbin melewati kondensor, ya, dan dipompa juga secara adiabatik kembali ke boiler. Daya yang dihasilkan oleh turbin jauh lebih besar daripada kebutuhan pompa.
Ya, kecil sekali kalau dibandingkan dengan kerja yang dihasilkan turbin. Tapi dalam perhitungan nanti daya netonya yang diambil ya, daya output neto. Artinya W turbin dikurangi W pompa. Karena negatif sama positif, berarti terkurangkan ya dari W turbinnya itu dikurangi W pompa. Nah, itu juga akan sama dengan perbedaan antara panas ya, rate panas atau laju panas yang diberikan di boiler QH dan laju panas yang dibuang dalam kondenser. Itu neraca energi ya. Jadi masuk kalau dilihat dari Q-nya, QH minus QC ya sama dengan WS dikurangi W pompa. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi tenaga itu dihasilkan dari uap bertekanan tinggi. Yaitu 2 itu ya, titik 2. Untuk memutar baling-baling yang ada di turbin dan menghasilkan kerja dan diteruskan di situ ya menjadi energi. Jadi itu sekilas mengenai pembangkit tenaga uap. Berarti di sini fluida kerjanya adalah air, steam. Ya. Sehingga nanti properti daripada steam ini sendiri bisa saudara lihat di tabel steam. Jadi tidak perlu saudara gunakan perhitungan residual ya. Karena steam saja. Oke, jadi itu sudah sama, hitung-hitungannya hampir sama dengan materi di bab 7 dulu. Nah, masih ingat? Karena ini siklus, ada beberapa pengertiannya, yaitu yang pertama adalah siklus Carnot. Saya kira saudara juga sudah pernah dulu ya. Chapter 5. Jadi siklus Carnot ini siklus dari unit-unit peralatan tadi, tahapan-tahapan proses yang ada di gambar skema sebelumnya itu digambarkan di sini di dalam diagram temperatur entropi TS. Kurva ini menunjukkan kejenuhan dari fluidanya ya. Jadi ini adalah liquid jenuh sebelah kiri. Kemudian ya sebelah kanannya itu adalah uap jenuh. Ya. Koordinatnya adalah temperatur, di absisnya adalah entropi. Jadi kalau ada garis vertikal itu artinya entropinya sama ya, isentropik. Kalau yang garis horizontal itu isotermal ya. Isotermal, isentropik. Jadi di sini memang siklusnya itu adalah 2 tahap isotermal, tahap isentropik, adiabatik di situ ya. Mari kita lihat penjelasannya. Kalau lihat step 1 sampai 2, berarti di situ adalah proses penguapan yang berlangsung dalam boiler dari liquid jenuh ya, yang mengabsorb sejumlah panas pada TH, tentunya konstan sini karena penguapan, dan menghasilkan uap jenuh. Jadi dari 1 liquid jenuh menjadi 2 uap jenuh. Ya. Kalau TH-nya diketahui, saudara bisa menentukan properti-properti dari tabel steam. Ya. TH, kalau TH ini bisa nampak di sini, kemudian tekanan ya yang tidak nampak di sini. Tapi kalau saudara lihat kesetimbangan, kalau di sini ada uap dan cairan di sini ya, itu terjadi pada temperatur dan tekanan yang sama ya. Demikian juga yang di TC ini ya. Karena uap sama liquid. Oke. Oke, jadi uap jenuh. Kemudian dari titik 2 itu diekspansikan secara adiabatik, reversible. Ya, kalau reversible ini menunjukkan
entropinya sama ya, jadi satu garis vertikal. Dari uap jenuh ke dalam daerah 2 fase. Pada tesis ini, pada titik 3 ini karena ada antara liquid jenuh dan uap jenuh. Berarti di sini adalah 2 fase ya. Untuk menghasilkan campuran liquid dan uap jenuh pada TC. Nah, di sini berapa fraksi uapnya dibandingkan secara total atau fraksi airnya di titik 3 ini juga bisa dihitung kan? Saudara sudah juga pernah dihitung. Yang dikatakan sebagai kualitas steam, XV. Ya. Jadi XV itu bisa dicari juga melalui data-data di tabel steam. Oke. Nah, kemudian ekspansinya di sini pada 23 ini isentropik karena reversible. Ya, ditunjukkan oleh garis vertikal 23. 34 proses kondensasi parsial di mana panas dibuang pada TC, ya, dilepas pada suhu TC. Kenapa dikatakan parsial? Karena tidak seluruhnya menjadi air. Ya, pada titik 4 ini hanya sebagian saja yang terkondensasi, tapi ada sebagian yang masih uap. Baru itu dipompa ke titik 1 lagi, yaitu ke boiler. Ya, kembali ke awal. Baru kembalinya ini menuju ke liquid jenuh di TH. Karena di sini dipompa, berarti ada kompresi secara isentropik yang ditunjukkan oleh garis vertikal. Ya. Jadi ini siklus Carnot. Masih ingat ya? Siklus Carnot. Oke, sekarang ada lagi siklus Rankine. Ini mengacu pada siklus Carnot yang tadi disampaikan. Sebagai siklus reversible, siklus Carnot ini dapat dipakai sebagai standar dari steam power plant aktual. Ya, hanya membandingkan. Tetapi ada kendala di dalam prakteknya yang menyertai operasi peralatan, terutama yang diberikan oleh langkah 23 dan 41. 23 itu adalah turbin, 41 itu adalah pompa. Ya. Turbin yang menerima steam jenuh, kalau menurut siklus Carnot tadi, menghasilkan buangan atau keluar dari turbin itu kandungan liquidnya masih tinggi. Ya. Kalau sudah lihat tadi di gambar ini, ya, hampir separuh di sini ya. Jadi kandungan air yang menyertai steam tadi cukup tinggi. Nah, ini juga menjadi masalah erosi. Oke. Itu dilihat dari sisi turbin. Ya. Yang lebih sulit adalah desain pompa yang membawa campuran liquid dan uap karena tidak cairan jenuh, tapi itu campuran liquid dan uap pada titik 4. Dan mengeluarkannya dari pompa itu menjadi jenuh. Jadi seakan-akan pompa berfungsi mengkondensasi gitu ya. Betul ya, mengkompresi. Dikompres ya, kalau ada gas di dalam menyertai cairan di dalam pompa itu juga desain khusus ya. Biasanya tidak dikehendaki di dalam desain pompa. Ya, karena mungkin timbul kavitasi dan sebagainya ya. Jadi memang tidak diperkenankan. Sehingga di sini ada model alternatif yang dikenal dengan siklus Rankine. Juga dipakai sebagai standar minimal untuk power plant dengan bahan bakar fosil.
Ini bahan bakarnya saja ya, tapi kalau steamnya tetap. Ya, siklusnya disebut siklus Rankine dan berbeda dengan siklus Carnot dalam dua hal. Jadi tadi yang kendala pada tahap 2, 3, 4, 1, nah di sini diperbaiki tahap sebelumnya. Jadi supaya 2, 3 tidak mempunyai masalah, maka 1, 2, tahap 1, 2-nya diperbaiki. Ya, jadi pertama perbedaannya itu adalah pemanasan pada langkah 1, 2 melewati penguapan. Jadi uapnya tidak menjadi uap jenuh, tapi uap lewat jenuh. Ya, nanti dilihat gambarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang 41, yang 34 diperbaiki. Yaitu pendinginan langkah 34 dilakukan dengan kondensasi sempurna, tidak parsial. Sehingga sampai menghasilkan liquid jenuh. Nah, kalau sudah liquid jenuh, pompanya aman gitu ya. Untuk memompa liquid ini ke boiler. Oke, jadi ini dua permasalahan yang kemudian bisa diatasi dengan siklus Rankine. Jadi kalau tadi 1-2 ya. 1-2 ini, nah ini uap lewat jenuh. Tentunya tidak tidak horizontal naik ke atas ya, karena itu lewat jenuh. Kalau jenuhnya di sini uap, berarti ini uap lewat jenuhnya akan naik kalau dipanaskan terus. Ke titik 2. Ya, isentropiknya tetap masuk ke sini. Cuman ini kan bergeser ke kanan. Ya. Dari dibandingkan dengan yang siklus Carnot tadi, garis 23 ini lebih ke kanan. Dampaknya apa? Berarti komposisi cairannya di sini berkurang. Nah, itu ya. Kita baca aja ya. 1-2 itu adalah proses pemanasan pada P konstan di dalam boiler. Ini isobarik ya, dari 1 sampai 2 ini isobarik. Oke. Karena diagramnya TS, saudara tidak melihat, tapi yang kelihatan itu di garis penguapan ini. Nah, ini kalau garis horizontal berarti P-nya juga sama ya. Sama T-nya juga sama. Isobariknya di situ. Jadi ini pada T dan P konstan yang horizontal. Ya. Step ini terletak sepanjang isobar pada tekanan boiler dan terdiri dari 3 bagian. Nah, kalau sudah lihat di situ, pemanasan dari titik 1 ini liquid di bawah jenuhnya. 1. Ya. Untuk mencapai liquid jenuh pada tekanan konstan harus dipanaskan. Makanya suhunya naik. Sampai di sini dicapai T1 rated-nya. Kemudian penguapan pada T dan P konstan, ini garis horizontal, untuk mencapai uap jenuh, dan kemudian dipanaskan lebih lanjut di atas T1-nya pada titik 2 itu. Ya, jadi sangat beda dengan yang ada di siklus Carnot. 2-3, ekspansi adiabatik reversible, ini sama. Ya, dari uap dalam turbin ke P kondensor. Tahap ini melintasi kurva jenuh. Ya, memotong di sini. Menghasilkan buangan tetap basah. Karena masih di sini ya. Tapi pemanasan berlebih yang dicapai dalam tahap 1-2 menggeser garis vertikal cukup jauh ke kanan. Ya, seperti saya katakan tadi, garis vertikalnya ini bergeser ke kanan. Sehingga kandungan air tidak terlalu besar. Ya. Paham ya? Kemudian ada pertanyaan, kenapa kok enggak sekalian di sini ya liquid jenuh, uap jenuhnya. Jadi sehingga tidak ada liquidnya. Apa kendalanya? Ini akan dipanaskan sampai suhu yang tinggi gitu ya.
Ya, saudara bisa bayangkan ya, kalau mau ke sini kan berarti panaskan terus, suhunya tinggi. Itu juga tidak kurang efisien di situ ya. Tetap di 2, tapi masih dalam batas toleransi ya, air yang ada di dalam steam. Oke, paham ya? Step 3-4, proses P dan T konstan dalam kondensor ini, karena horizontal ya, menghasilkan liquid jenuh pada titik 4. Nah, ini sudah liquid jenuh. Sehingga 41-nya garis vertikal lagi, pemompaan adiabatik reversible dari liquid jenuh ke P boiler. Yang menghasilkan liquid bertekanan di sini. Kalau liquidnya bertekanan berarti di bawah jenuhnya. Garis vertikal untuk 41 ini pendek karena memang untuk liquid, kompresi terhadap liquid, kenaikan temperaturnya itu kecil. Ya. Di garis vertikal sangat pendek karena kenaikan T terkait dengan kompresi cairan atau liquid adalah kecil. Sampai sini aja. Ya. Sudah kembali lagi ya. Jadi ini siklusnya ya. Oke, nah sekarang aktualnya ya. Dalam prakteknya, terutama kalau ada irreversibilitas. Ya, yang berubah apa? Yang ekspansi maupun kompresi. Ya. Kalau reversible, saudara bisa lihat pada garis 2-3 aksen. Kalau aktualnya agak miring ke kanan, slope-nya ini ke kanan supaya apa? Entropinya menjadi positif ya. Demikian juga yang part 1, kompresi isentropiknya bergeser ke kanan sedikit ini karena memang pendek. Jadi 41 itu saja ya. Kalau yang lain-lain sama. Kalau sudah lihat di sini narasinya ya, saya bacakan. Power plant dapat dibangun untuk beroperasi pada siklus berangkat dari siklus Rankine ya. Semata-mata karena irreversibilitas dari tahap-tahap yang menghasilkan kerja seperti turbin dan yang membutuhkan kerja seperti pompa di sini. Di gambar 84 inilah yang menggambarkan efek irreversibilitas tadi, yaitu pada tahap 23 dan 41. Ya, tentunya yang reversible itu masih diperlukan ya. Nah, nanti berdasarkan efisiensi itu baru bisa saudara nyatakan dari titik 3. Artinya titik 3 itu ya, titik 3 itu diambil dari titik 3 aksen ya, didasarkan pada titik 3 aksen. Ya, keterangannya di sini garis-garis tidak lagi vertikal tetapi cenderung pada arah kenaikan entropi. Ya. Buangan turbin biasanya masih basah. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Buangan turbin biasanya masih basah, walaupun ke kanan, tetapi sudah sangat kecil dibandingkan dari tahapan yang sebelumnya ya. Lebih kecil dari 10%. Kalau sudah lihat, 3 ini sudah mendekati uap jenuh. Dan masalah erosinya tidak serius. Kemudian di sisi kondensatnya, sedikit subcooling kondensat dalam kondensor bisa saja terjadi, tetapi efeknya tidak penting di situ ya. Oke, tapi tujuannya adalah liquid jenuh. Pemompaan sendiri pada liquid jenuh sudah tidak ada masalah. Kemudian boiler mentransfer panas dari pembakaran bahan bakar ke siklus. Ya. Jadi panas inilah yang kemudian dinotasikan sebagai QH tadi ya. Dan kondensor mentransfer panas dari siklus ke lingkungan. Ya, berarti ada yang dilepas ke pendingin, bahan pendinginnya.
Dengan mengabaikan perubahan energi kinetik dan potensial, maka persamaannya adalah Q dot sama dengan M dot delta H. Jadi ini ada persatuan waktu ya, laju, rate. Kemudian kalau tanpa itu, Q sama dengan M delta H. Jadi Q-nya hanya persatuan massa. 82. Jadi memang persamaannya tidak banyak ya. Apa-apa yang sudah ada di sebelumnya itu juga masih dipakai ya, seperti efisiensi, bagaimana saudara menghitung efisiensi. Kemudian yang perlu diingat ya, karena yang pertama itu kan ada siklus juga ya. Jadi yang perlu diperhatikan urutan proses ya. Sehingga untuk menghitung perubahan baik entalpi, energi dalam dan sebagainya itu harus dari akhir dikurangi awal. Selalu itu ya. Karena Q1 banyak yang terbalik. Ya, jadi temperatur awalnya dikurangi temperatur akhir. Dari sisi tanda minus bisa jadi positif, positif menjadi minus. Ya, selalu akhir dikurangi awal. 2 dikurangi 1, 3 dikurangi 2, 4 dikurangi 3, 1 dikurangi 4. Walaupun yang sebelumnya itu misalkan lebih besar, tidak apa-apa, ya, hasilnya minus berarti kan gitu. Ada pertanyaan ini, materi power plant, pembangkit tenaga dari panas, dari steam ya. Jadi pembangkit tenaga uap. Ada pertanyaan, jadi saudara harus melihat materi-materi sebelumnya. Terutama di sini itu ada di materi 7. Ya, dan tidak terlepas juga hukum kekekalan energi, neraca energi kan gitu ya, masih dipakai nih hukum pertama termodinamika. Ya, karena ini adalah apa? Ya, aliran, sistem aliran, berarti di sini yang berperan adalah entalpi. Ya, biasanya kan Q plus W sama dengan U delta U EK EP. Ya, kalau aliran berarti delta U-nya ganti delta H. Ya, Q delta W sama dengan delta H EP EK. EP EK ini biasanya selalu diabaikan karena kecil sekali. Ya, sehingga yang tertinggal itu tinggal delta H. Ya, sekarang Q dan WS tergantung kan, tadi ada Q ada WS gitu ya. Kalau yang Q WS-nya tidak ada, kalau yang WS Q-nya tidak ada, itu aja. Ya semuanya tapi sama dengan delta H. Oke. Kalau yang QH misalkan kan H2 minus H1. WS ya, WS turbin ini H3 minus H2. Kemudian kondensor H4 minus H3. Pompa H1 minus H4. Ini WS, ini Q, WS, Q, gitu ya. Baik, mudah-mudahan betul-betul dipahami. Mari kita lihat contoh 81 ya. Soal ini masih ada kaitannya dengan soal di chapter 7, khususnya 76, ya, yang mengenai masalah turbin. Kemudian yang masalah pompa juga di chapter 7, yaitu contoh 7-10. Karena angka-angkanya ini kelihatannya sama ya.
Jadi steam yang dihasilkan dari power plant pada tekanan 8.600 kilopascal dan temperaturnya 500 derajat Celcius diumpankan ke dalam turbin. Keluaran dari turbin masuk kondensor pada tekanan 10 kilopascal, di mana dikondensasi menjadi liquid jenuh yang kemudian dipompa ke boiler. Ya. Jadi pada 8.600 kilopascal dan 500 derajat Celcius, ini saudara bisa lihat di tabel steam itu jenuh atau tidak jenuh, atau lewat jenuh atau lewat jenuh. Kalau tidak jenuh tidak mungkin ya, minimal jenuh atau lewat jenuh. Kelihatannya ini adalah lewat jenuh, ya lewat jenuh. Yang ditanyakan, berapakah efisiensi termal dari siklus Rankine? Nah, di sini jelas bahwa kalau siklus Rankine, uap dari boiler itu merupakan uap lewat jenuh. Oke. Jadi siklus ini yang beroperasi pada kondisi yang sudah ada ini. Yang diketahui hanya 3 nih ya, tekanan sama temperatur, kemudian tekanan keluaran. B, kalau efisiensi termal siklus yang praktis ini beroperasi pada kondisi yang sama, dan turbin efisiensi pompa keduanya 75%, berapakah efisiensi termalnya? Berarti ini aktualnya. Ya, masing-masing tadi pompa sama turbin efisiensinya 75%. Itu kan pelajaran yang di chapter 7 dulu. Kemudian yang C, jika kapasitas daya siklus ini adalah 80.000 kilowatt, berapa laju steam dan berapa laju transfer panas baik di boiler maupun di kondensor. Oke, paham ya? Jadi saya kira sama dengan 76, saudara bisa lihat nanti soal kembali lagi di 76, karena di sini langsung ya. Langsungnya apa? Kalau saudara lihat di sini, saudara bisa lihat sebetulnya kan ada beberapa tahapan perhitungan ya. Di sini langsung delta HS. Nah, untuk itu saudara harus di atasnya itu ditulis ya. Jadi saudara bisa nyusun kembali gitu ya, nyusun kembali jawaban yang lengkap, tidak terpotong-potong. Sehingga saudara enak nanti ya belajar maupun nanti kalau kebetulan sama soalnya kan enak. Kenapa? Karena yang di 76 itu barangkali indeksnya tidak sama ya. Karena di situ kalau misalkan turbin ya hanya turbin 1 ke 2 kan gitu ya. Tapi di sini indeksnya sudah beda. Kalau di sini turbin jadi 2, 3. Nah, itu yang khawatir kalau sama-sama lihat ke sana, lihat 76, lihat ke sini, ya nanti bisa membingungkan. Tapi tidak apa-apa, saudara lihat caranya aja, kemudian dihitung ya. Apalagi kalau nanti soalnya beda sama sekali, saudara kan harus tahu steamnya, ya kualitas steamnya tadi di garis horizontal 34 itu kan ada uap cairan, berapa komposisi uapnya, paham ya? Jadi kalau saya ulang kembali, itu pada kondisi titik 2 ini titik 2, 8.600 sama 500 Celcius, saudara cari properti hanya H2 sama S2 ya. Oke. Kemudian dari S2 itu saudara cari
pada 10 kilopascal karena isentropik, berarti S3 aksen yang sama dengan S2. Oke. Berdasarkan S3 aksen ini, saudara kembali lagi cari kualitas steam. Ya, saya cepat kok, supaya saudara tidak salah. 8, 7 berapa tadi? 76. Ya, saudara susun kembali saja. Dimulai, nah ini awalnya di sini. Ya, kan sama ini, 8.600, 500. Oke. Nah, pada kondisi di sini, saudara cari H2 sama S2. Ini yang saya maksud tadi. Di sini tertera H1, S1. Ya, supaya tidak bingung. Saudara tulis kembali di sana, ditambahkan menjadi H2 sama S2. Ya. Kemudian S3 aksen, karena isentropik, S3 aksen sama dengan S2. Nilainya sama ya. Sehingga dari situ saudara bisa cari X3 aksennya atau X3P. Ya. Dari X3P, saudara cari entalpi 3 aksen. Ya. Oke. Jadi di sini setelah tahu X2 aksen atau di sana X3 aksen, saudara cari H3 aksen. Ya. Yaitu jadi dari properti titik 2 tadi ya, saudara bisa langsung mencari entropi baik liquid jenuh dan uap jenuh, juga entalpi pada liquid jenuh dan uap jenuh. Nah, ini dipakai di sini ya. Sehingga dari situ H3 aksen bisa dihitung. Kalau H3 aksen sudah didapat, saudara bisa mendapatkan delta HS. Oke. Nah, ini yang langsung ditulis di sana tadi. Ya, jadi itu H3S. Oke. Jadi ini ditulis ulang, enggak apa-apa, supaya enggak bingung, saudara. Oke ya, saya teruskan. Ya, ya kan H3 aksen. Jadi setelah delta HS ketemu, ya karena isentropik, saudara cari karena delta HS juga sama dengan WS isentropik, kemudian cari H3 aksennya. Ini langsung ya, jadi seperti yang tadi kualitas steam ini di sini tidak diberikan di sini. Ya, XV itu untuk mencari H3 aksen. Oke, di sini juga langsung. Paham ya? Nah, sehingga dari situ nanti saudara dapatkan juga H4. H4 ini adalah liquid jenuh pada 10 kilopascal. Ya. 191,8. Kalau di sana itu 2 dulu ya, 2 di 76 itu tadi. Dengan demikian maka Q kondensornya bisa dihitung. H4 minus H3 aksen. Jadi ini masih berdasarkan yang isentropik ya. Pompanya ini juga dari soal 710. Nah, berarti sebelum ini kan ada sampai didapatkan delta HS. Ya, caranya sama dengan tadi. Saudara lihat contoh 710 nanti, kemudian ditulis ulang dengan indeks menyesuaikan dengan soal 81. Sehingga enak, sudah lengkap ya, step-stepnya sudah ada.
Ya, jadi kalau pompa sudah ada, maka saudara bisa menghitung H1, yaitu H4 plus delta HS, yaitu 200,5. Ya, sedangkan yang H2 sekian. Berapa delta H atau key boilernya? H2 minus H1. H2 dari di awal tadi H2 ini, kemudian H1-nya 200,5, maka key boilernya adalah 3191. Sehingga WS rankingnya ini adalah tadi apa? Entalpi dikurangi WS turbin plus pompa. Bisa juga melalui key boiler, key kondensor. Jadi inilah yang ditanyakan soal A, yaitu efisiensinya. Efisiensinya itu adalah kerja ya. Efisiensinya itu kerja dibagi panas boiler, key boiler. Oke. Jadi untuk mencari efisiensi ini adalah WS-nya WS netto. WS net ya, yaitu turbin dengan pompa. Tapi sebagai penyebut key tidak dikurangkan, itu hanya key boiler karena key yang dipakai untuk memanaskan, key H ya. Jadi efisiensinya itu adalah WS per key H. WS netto per key H. Sampai di sini pertanyaan A, apa ada yang belum jelas bisa ditanyakan? Ya, jadi saudara harus rajin ya menyusun kembali ini karena tadi seperti contoh 76, seperti contoh 710. Kalau saudara kuis hanya memegang ini, saudara kebingungan nanti. Belum cari tabel steam. Ya. Sudah jelas? Terutama bagi yang belum pernah buka tabel steam, ya jangan mengandalkan share-sharean, awas hati-hati. Yang rugi yang nge-share. Karena sebetulnya bisa dapat 100, karena saudara ketahuan nge-share, ya ikut juga nilainya dikurangi. Kalau Q1 ada yang seperti itu, hanya dikurangi 20 nilainya. Nanti kuis 2 ada lagi, saya naikkan, dikurangi. Berapa belum tahu. Ujian langsung 0. Ya, jadi ujian kalau ada ketahuan langsung tidak saya nilai. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Lebih baik tanya di sini daripada tanya-tanya waktu kuis atau ujian. Gimana? Sudah? Baik. Perhatikan ya, nanti ini ada soal yang sama dengan ini. Nanti saudara harus mengerjakan. B sekarang. Nah, ini. Tadi efisiensi turbin diketahui, maka PS turbinnya menjadi delta H sama dengan 9555. Ya. Kalau turbin kerjanya akan lebih kecil dibandingkan kerja daripada Rankine tadi. Ya, yang reversible. Jadi irreversible pasti kerjanya lebih kecil yang dihasilkan.
Sehingga dari situ dapat dihitung H3, kemudian ki kondensor yang baru ini, demikian juga WS pompa. Ini berubah semua ya. Oke, kalau tadi 8,7 sekarang 11,6. Sehingga WS netnya juga berubah. 955,6 minus plus 11,6. Ya. Jadi kalau misalkan saudara, kalau WS pompa karena membutuhkan, ya, tidak menghasilkan tapi butuh, itu lebih besar. Ya, nilainya dibandingkan yang ranking tadi lebih besar. Tapi kalau menghasilkan, itu didapat lebih kecil. Kalau nanti saudara ngitung hasilnya tidak sesuai dengan kaidah ini, itu perlu dicek kembali. Hitung-hitungannya mungkin salah. Ya. Oke. Habis itu berarti H1 ini yang baru, di boilernya yang baru. Ya, tinggal kurangkan main delta H di sini ya. Entalpi sama delta H. Makanya saudara harus hati-hati dalam melihat properti di tabel steam. Ya. Kalau dari awal saudara sudah salah ke bawah, nanti nilainya salah semua. Ya, jadi hati-hati. Terutama kalau interpolasi. Kalau yang ini tadi tidak pakai ya, tidak pakai interpolasi sepertinya. Karena bulat kayaknya ada di tabel itu. Nah, kemudian efisiensinya sama juga WS net sama key boiler. Hasilnya hampir 30%. Turun ya. Kalau tadi 40%. Siklus rankingnya itu 40%. Oke. Kemudian power rating ini diketahui kapasitasnya 80.000 kilowatt. Di mana rumusnya WS net sama dengan MWS net. Atau M-nya WS net dibagi WS. WS-nya tadi 944. 944. Ya, WS net-nya. Oke. Sehingga 80.000 dibagi 944 itu adalah M-nya. Oke. Jadi kalau diketahui kapasitas itu sudah memasukkan pompa ya. Jadi net juga. Oke, kalau itu sudah, M-nya sudah, maka saudara bisa ngitung Q di boiler, Q di kondensor, tinggal kalikan M semua yang tadi didapat itu. Ya, Q boiler kali delta H, M delta H, Q kondensor juga M kali delta H. Berarti ini total ya. Nah, di sini WS net-nya, Q boiler dikurangi kondensor juga itu merupakan WS net. Itu seharusnya sama ya. Oke. Soal 81 ada pertanyaan? Ada? Oke ya. Saya tunjukkan soal tahun lalu.
terkait dengan yang tadi. Ya, ini soal tahun berapa? Desember, sama semester gasal juga. Ya, saya sama Pak Anas juga, sama Bu Petris. Saya tunjukkan ya, ini SK Rektor. Ya, saudara pasti mendapatkan ini sebelum cuma tidak tahu sekarang ini. Soalnya pastinya ada kayak gini. Ini template-nya ya. Ada SK Rektornya. Segala bentuk kecurangan di dalam ujian dikenai sanksi akademis. Nah, itu yang sanksinya saya katakan macam-macam ya. Tidak melihat siapa yang menyetoi atau yang nyontoh gitu ya. Oke. Yang penting curang. Makanya saya harapkan kejujuran itu penting ya. Akan dibawa terus saudara sampai lulus pun itu dibawa. Kalau saudara pernah curang, dia juga tetap dibawa. Oke ya. Nah ini soal nomor 4 ini hampir sama dengan contoh 81 tadi. Ya. Cuma dirubah sedikit, tapi saudara ngerjakannya juga dari awal. Ya, ininya tadi 8.600, sekarang 8.500. Suhunya 600. Kalau ininya sama, 10 kilopascal. Hanya dirubah ini, saudara ngitung dari awal. Ya, melihat tabel steam. Akan beda ya. Nah, untuk itu kan, dari contoh 81 tadi sudah disusun kembali. Ya, pertanyaannya sepertinya sama ini. Ya, laju massa steam, key boiler, key condenser sama efisiensi. Oke, nanti balik lagi ya. Saya ingin memberikan satu materi lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, saya ambil, jadi chapter 8, 9, saya ambil yang umum-umum. Yang penting saudara tahu, ini salah satu contoh pembangkit tenaga. Ini salah satu contoh pendinginan. Ini ada di chapter 9. Ya. Karena apa ini ditampilkan? Karena hampir sama. Hampir sama dengan yang chapter 8, hanya berkebalikan saja. Ya, pendinginan. Sebetulnya ada juga liquefaction ya, chapter 9 itu ada liquefaction, pencairan. Pada dasarnya pencairan itu karena didinginkan ya. Sehingga secara umum topiknya adalah pendinginan. Di sini juga ada pendinginan mengikuti siklus Carnot. Ya, seperti tadi. Coba lihat sekarang, pada proses pendinginan kontinu, panas yang diabsorb pada suhu rendah dibuang ke lingkungan secara kontinu pada suhu lebih tinggi. Kebalikan. Ya. Jadi pada proses pendinginan ini, panas yang positif itu pada suhu rendah. Kalau yang tadi pada suhu TH. Kalau ini pada suhu rendah. Kemudian dibuang, level suhunya lebih tinggi. Kan kebalikan. Ya. Pada dasarnya siklus pendinginan ini kebalikan dari siklus heat engine. Mesin panas. Sama juga dengan power plant tadi. Hampir sama. Jadi di sini panas ditransfer dari level suhu rendah
ya ke level suhu yang lebih tinggi. Sesuai hukum kedua, hal ini memerlukan sumber energi eksternal. Karena entalpinya pada suhu yang levelnya tinggi itu lebih besar, ya untuk menaikkan ke sana perlu energi. Ya, beda dengan power plant tadi, itu menghasilkan energi karena dilepas, ya, yang dilepas lebih kecil. Kalau ini yang dilepas lebih besar, suhunya lebih tinggi, sehingga perlu energi eksternal. Nah, berarti kebalikan lagi. Ya, kalau turbin tadi menghasilkan, di sini nanti gantinya adalah kompresor, membutuhkan energi. Pendingin ideal beroperasi pada siklus Carnot yang terdiri dari 2 tahap isotermal, di mana panas QC diabsorb pada suhu rendah TC dan panas QH dibuang pada suhu lebih tinggi TH. Dan 2 tahap adiabatik, ya. Jadi sama dengan tadi power plant, ada 2 tahap isotermal, ya, yang pada boiler sama kondensor. Ada 2 tahap adiabatik, turbin sama pompa. Ini juga demikian, 2 tahap isotermal, 2 tahap adiabatik. Cuma bedanya kalau di sana ada menghasilkan kerja, kalau ini membutuhkan. Ya. Nah, ini sesuai hukum satu lagi, kerja yang diperlukan adalah QH minus QC. Ya. W-nya ini, QH-nya ini positif, karena ini positif semua, ya. Berarti QH lebih besar daripada QC, karena QH itu suhunya lebih tinggi. Dikurangi QC, karena positif, maka W-nya tentunya positif. Kita butuh itu, membutuhkan. Cuma bedanya di sini, ukuran keefektifan sebuah pendingin ditentukan oleh koefisien performa, omega. Performance coefficient. Definisinya, yaitu panas yang diserap pada suhu rendah, QC, dibagi dengan kerja neto. Kebalikan juga di sini, ya. Oke, kalau yang tadi kerja net dari turbin dan pompa, W per QC, per QH, panas di reboiler. Oke, sedikit agak beda. Kemudian, kalau persamaan tadi dibagi dengan QC, maka dapatnya ini, ya, sama-sama dibagi QC. Kemudian dengan siklus Carnot, QH per QC ini adalah TH per TC. Kita bisa dituliskan ini. Karena tadi omega adalah QC per W, maka ini bisa dibalik. Maka 93 ini juga persamaan untuk menentukan omega pada TC dan TH. Sehingga perhitungan omega itu hanya perlu TC dan TH. Dan ini, persamaan ini hanya digunakan untuk siklus Carnot. Dan memberikan harga omega maksimum di sini, karena ideal, ya, kalau Carnot itu ideal. Tentunya kalau pendinginannya kondisinya sama, ya, TH dan TC. Efek pendinginan persatuan kerja itu hanya dipengaruhi sama TC dan TH. Ya. Kalau TC-nya makin rendah, performanya turun. Kalau TH-nya makin tinggi, ya, performanya turun. Itu aja.
Nah, ini contoh hitungan sederhana. Kalau level suhu rendahnya yang mau didinginkan, misalkan suatu ruangan itu 5 derajat Celcius, kemudian lingkungannya 30 derajat Celcius, maka omega bisa dihitung 5 plus 273,15 ya, TC, selalu dalam Kelvin ya, saya ingatkan 30 plus 273,15 dikurangi TC ya. Omeganya sama dengan 11,13. Jadi ini saja persamaan kalau mengikuti siklus Carnot. Jadi kalau sudah lihat di sini, nah ini unitnya. Skema peralatannya itu sebelah kanan itu gambar ya. Jadi ada evaporator untuk menguapkan fluida pada suhu rendah, itu evaporator. Ya. Sehingga fluidanya itu harus memiliki titik didih rendah sekali. Ya, fluidanya ya. Jadi bahan-bahan pendingin itu sangat volatil. Ya, titik didihnya rendah sekali. Negatif itu. Kemudian uap yang dihasilkan kemudian dikompresi. Nah, itu yang butuh kerja kompresor. Nah, ini juga sudah pernah diberikan di chapter 7. Ya, hasilnya kemudian dikondensasi. Ya, dikondensasi atau didinginkan dan dikondensasi menjadi jenuh pada titik 4. Di 4 ini diekspansi. Ya, jadi kebalikan dari power plant tadi, kalau power plant yang turbin itu ekspansi, kemudian pompanya kompresi. Sekarang yang di sini kompresi turbinnya, nah kompresornya, kemudian di sini pakai throttle, valve. Ini ekspansi, ya, kompresi ekspansi. Jadi semuanya kebalikan. Nah, kalau diagramnya, diagram TS-nya saudara bisa lihat sebelah kirinya. Kita lihat sekalian dari 4 tahapan proses pada gambar ini. Ya, dimulai dari titik 1. Jadi ini TS juga ya, ibarat ini penguapan, berarti ini 1, 2 itu adalah penguapan, berarti pada T dan P konstan. Ya. Garis 1, 2, likuida menguap pada P konstan, berarti ada penyerapan panas pada suhu rendah yang konstan. Jadi ada penyerapan panas karena ada penguapan ya. 1, 2. Sampai uap jenuh di sini. Penguapannya sampai uap jenuh. Berarti di sini adalah TC-nya positif ya, karena masuk ke dalam siklus. Sedangkan 23, nah, 23 ini uap yang dihasilkan dikompresi ke tekanan lebih tinggi. 23 ya. Jadi ini kalau 23 itu irreversible, kalau 23 absen reversible. Ya. Kemudian 3, 4. Nah, ini didinginkan menuju uap jenuh. Di kondensor itu menuju uap jenuh kemudian menjadi liquid jenuh. Itu 3, 4. Ya. Makanya di sini didinginkan dan dikondensasi dengan membuang panas pada level yang suhu yang lebih tinggi. Jadi ini negatif, KH-nya negatif sekarang. 41, likuida dari kondensor kembali ke tekanan awalnya dengan proses ekspansi. Ya. Pada prinsipnya ini dapat dilakukan dalam expander yang menghasilkan kerja
Tapi untuk alasan praktis biasanya dilakukan dengan throttling melalui valve yang sebagian terbuka. Jadi ini proses throttling. Ya, ini adalah proses throttling itu isenthalpik, entalpinya sama. Ya, jadi ini terjadi pada entalpi konstan. Penurunan tekanan pada proses irreversible ini dihasilkan dari friksi fluida. Ya. Jadi penurunan tekanan pada proses irreversible dihasilkan karena adanya friksi fluida dalam. Ya, tentunya di dalam valve pasti ada penurunan tekanan. Nah, di sini ada catatan 2-3 aksen. Nah, itu yang isentropik. Kompresi isentropik. Sedangkan 2-3 kompresi aktual. Ya, entropinya naik, garisnya itu miring ke kanan dibandingkan 2-3 aksen karena irreversible. Oke, dipahami ya? Nah, persamaan-persamaannya ya seperti tadi saya kira. Pada basis satu satuan massa fluida, dan bila perubahan kecil dari energi potensial dan kinetik diabaikan, persamaan panas yang diserap dalam evaporator dan panas yang dilepas dalam kondensor adalah ya, IC sama dengan H2 minus H1, absolut ini ya. IH sama dengan H3 minus 4. Sebetulnya ini adalah H4 minus H3 ya. Paham? Kan akhir dikurangi awal, H4 minus H3. Tapi kalau absolutnya dibuang, hanya QH aja. QH sama dengan H4 minus H3. Oke, nah itu H4-nya kalau dikurangi H3 itu negatif ya. Kalau H3 dikurangi H4 dibuang di sini. H3-nya kalau sudah lihat H3 di sini adalah ya H3 H4 di kondensor berarti ya. Berarti lebih besar H3. Ya kan? Makanya di situ positif. Kalau dibalik itu hasilnya negatif. Ya, jadi H4 minus H3 itu hasilnya negatif. Kalau negatif, absolutnya dibuang. Karena ada absolutnya, maka dibalik ya. Yang penting saudara paham. Kerja kompresi W sama dengan H3 minus H2. Oke ya. Dengan persamaan 92, koefisien performanya menjadi H2 minus H1 QC per H3 minus H2. Ya. Kerja kompresi. Kemudian untuk merancang evaporator, kompresor, kondensor, dan alat bantu harus diketahui laju sirkulasi dari bahan pendingin M. Ini ditentukan dari laju panas yang diserap dalam evaporator dengan persamaan M sama dengan QC per H2 minus H1. Ya, seperti tadi ini ya. Untuk mencari lajunya, saudara ya tinggal di evaporator itu dari H1 H2 entalpi perubahannya bagaimana gitu ya. Sedangkan QC yang diabsorb itu berapa. Maka M-nya bisa dicari. Sering juga diagram yang dipakai itu adalah diagram PH. Ya.
diagram pH. Karena ini banyak atau umum digunakan pada proses pendinginan dibandingkan dengan diagram TS. Karena bisa menunjukkan entalpi yang diperlukan secara langsung. Karena ini absisnya adalah entalpi. Walaupun proses evaporasi dan kondensasi ditunjukkan dengan lintasan tekanan konstan, garis horizontal ini ya. Garis horizontal karena ordinatnya P. Penurunan kecil dari tekanan bisa terjadi karena friksi fluida. Ya. Cuman di sini digambarkan garis lurus. Oke. Nah, kemudian isentropiknya ini juga sama ya, kejenuhan ini ya. Jenuh liquid sama jenuh uap. Ya. Kemudian isentropiknya ada di sini. Garis putus-putus. Jadi 3 aksen itu berpotongan dengan garis horizontal ya. Untuk harga TC dan TH yang diberikan, harga omega tertinggi yang mungkin dicapai untuk siklus pendinginan mengikuti Carnot cycle ya. Siklus Carnot. Ya. Jadi maksimum di situ kalau mengikuti siklus Carnot. Tentunya omeganya ini akan dihasilkan yang lebih kecil karena ada efisiensi. Ya, efisiensi dari misalkan kompresor. Kemudian proses ekspansi maupun kompresi yang irreversible. Ya, jadi kira-kira itu ini pengenalan supaya saudara sudah tahu mengenai proses pendinginan ya. Yang sebetulnya itu merupakan kebalikan dari power plant. Gitu ya. Jadi dari sisi hitung-hitungannya hampir sama. Cuma di sini fluidanya bukan steam ya. Fluidanya itu bahan pendingin, refrigeran. Refrigeran ya. Nah, di situ harus punya data-data untuk bahan pendingin itu. Ya. Di sini diberikan kalau nggak salah tabel 91 itu ada tabel untuk salah satu pendingin, tapi hanya itu. Yang lain-lain tidak ada, sama gambar grafik yang seperti ini. Ya, ada di appendix berapa itu? G mungkin. Jadi ada gambar, nanti kita lihat ya sama-sama. Ada pertanyaan dulu ini mengenai pendinginan. Masih ada waktu 20 menit. Bisa saudara lihat contoh 91. Ini kompresor. Sedikit. Ya, jadi ingin mempertahankan pada suhu ruangan 20 derajat Celcius minus, dan air pendingin yang tersedia itu adalah 21 derajat Celcius. Ini menunjukkan TC, ini adalah TH ya. Kapasitas pendinginan ini 120.000 kilojoule per jam. Kemudian evaporator dan kondensor dianggap mempunyai toleransi perbedaan temperatur minimum 5 derajat Celcius masing-masing. Ya, temperatur difference.
untuk transfer panas baik di evaporator maupun kondensor. Bahan pendinginnya HFC 134A, itu bisa dilihat pada tabel 91 dan appendix F, kalau yang edisi sebelumnya appendix G. Berapa harga omega? Hitung M, kemudian omeganya juga. Kalau efisiensi kompresornya 80%. Jadi kalau menghitung omega langsung di sini. Cuma karena ada toleransi tadi, kalau yang dingin dikurangi, direndahkan jadi minus 25, kalau yang di atas 21 jadi 26, karena di situ tadi ada perbedaan temperatur sebesar 5 derajat. Nah, dari sini ya, saudara bisa ambil di tabel 91 nanti propertinya. Tapi karena omega untuk siklus Carnot sudah ada rumusnya pada 93 itu, ya tinggal masuk ini. Omeganya 4,87. Ya. Nah, sekarang yang perlu adalah pada soal P. Ya. Berarti saudara perlu lihat entalpi maupun entropi pada titik 2, ya, yaitu pada suhu minus 25 derajat Celcius. Saudara bisa lihat di tabel 91. Tabel 91 itu adalah hanya ada jenuh, ya. Tidak ada yang uap lewat jenuhnya, tidak ada, karena memang pendinginan, tidak ada. Ya. Coba lihat tabel 91. Nah, ini. Ya, jadi ini T-shape, Celcius, P-nya bar. Nah, ini entalpi liquid, jenuh, uap jenuh, entropi, ya, cuman ini saja. Jadi kalau tadi minus 25 ini langsung ada ini, ya. Liquid jenuh 167,19, ya. Entropinya juga sudah langsung ada, tekanannya sudah ada. Kalau di luar ini, saudara tinggal interpolasi aja. Nah, mana tadi? Ini ya, ini langsung ada. Langsung saudara baca. Oke, karena pada minus 25 derajat. Kemudian saudara pada 26 derajat Celcius juga saudara bisa lihat di situ, ya, yang keluar itu tadi di kondensor, yaitu pada 6,854 bar, entalpinya adalah ini. Ya. Dan itu data dari tabel 91. Kemudian untuk kompresor karena isentropik, entropinya sama, ya, S3 aksen sama dengan S2 ini. Ya, sama. Oke. Kemudian tekanan 6,854. S2-nya sama dengan yang tadi, ya, S2. Jadi kalau di gambar diagram tadi, tiga aksennya kalau TS itu vertikal, ya. Kalau yang dalam pH, diagram pH itu tidak vertikal, agak ke kanan tadi. Kemudian bisa juga untuk properti entalpi, kemudian tekanan, entropi, saudara bisa lihat pada figur F2. Itu kalau di yang edisi lama itu G.
untuk mencari entalpi. Ya, di situ bisa saudara lihat cuma nanti ininya beda-beda ya. Appendix setelah tabel STEAM kalau nggak salah. Nah ini. Nah ini. Saya yang miring. Ada dua di situ. Jadi ini ada entalpi, temperatur, tekanan, kemudian garis-garis ini entropi. Ya, kalau saudara tahu entropinya tadi, S3 aksen, kemudian tekanannya berapa, tarik ke sana, ya, saudara akan dapatkan entalpinya berapa. Oke, jadi di sini ada tekanan, temperatur, mana yang saudara tahu. Yang penting tadi S3 aksen tahu dua. S3 aksen itu ya, di garis-garis ini. Oke, jadi ini gantinya tabel STEAM. Ya, gantinya tabel STEAM. Kembali lagi ke ya, jadi di sini entalpinya. Saudara bisa lihat entropi pada 1746 ini ya. Ini adalah temperaturnya 308, tekanannya 6,854, entalpinya sekian. Sehingga entalpi THS-nya bisa dihitung, karena ini adalah isentropik, yaitu H3 aksen minus H2. H2-nya tadi di depan ya, sekian. Nah, karena ada efisiensi kompresor 0,8, maka saudara bisa menentukan delta H-nya, delta HS per efisiensi. Ya, itu tidak lain H3 minus H2. Dari sini saudara bisa dapatkan H3. Di sini tidak dihitung karena tidak ditanyakan, yang ditanyakan nanti adalah W omega ya, omeganya. Kemudian pada throttling proses 41, karena isentalpik H1 sama dengan H4. Ya. Sehingga omeganya bisa dihitung H2 minus H4 per H3 minus H2. H3 minus H2-nya ini ada ya, 48,15, H2 minus H4-nya ini. Sehingga omeganya adalah 3,06. Untuk menghitung M, sebetulnya ini H2 minus H1 ya. Kalau rumusnya QC kan ya. QC per W. QC-nya adalah H2 minus H1. H1 yang sama dengan H4. Kemudian Q yang di ini juga sama. M sama dengan QC per H2 minus H1. Kapasitas. Dari situ maka sudah dapatkan M, laju massanya. Ya, saya kira itu. Dengan cara ini mudah-mudahan saudara bisa lebih jelas. 5 menit lagi. Ada pertanyaan barangkali? Anas belum datang. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bahwa
untuk materi chapter 9 ini tidak ikut dalam materi ujian. Ya. Ini hanya sekedar saudara tahu karena itu hampir sama ya. Perlakuan yang berkebalikan dengan yang chapter 8. Ya. Jadi ujiannya sampai tadi yang 81 ya. Apa? Pembangkit tenaga uap. Itu ujiannya. Ya, jadi ini cukup saudara ketahui saja. Karena ini tidak ada latihannya saudara untuk kan sudah terakhir nih ya. Pak Anas mungkin tidak ini. Ya, terutama yang kalau turbin pembangkit tenaga itu sudah sebelumnya juga sudah ada contoh-contoh turbin. Ya, jadi kembali lagi ke tadi itu, ini kira-kira ujian yang lalu ya bisa diambil dari situ. Kalau materi baru itu biasanya ikut ya dalam ujian, artinya soalnya akan keluar gitu ya. Ya tinggal diputar-putar di situ. Oke, ini hampir sama dengan tadi. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, semua kameranya di-on-kan, saya screenshot lagi. Saudara tetap di tempat apa enggak?